Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haninatur Rahma SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2024 UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 5 dengan tema hidup lapang dengan berbagi, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang Ustazah minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ustazah absen dulu ya. Dafan Abid Elbima. Oke. Ferel Fadilah. Sebelum kita mulai belajar biar lebih semangat, kita ice breaking dulu sebentar. Puk semangat. Semangat. Oke, di sini siapa yang pernah melihat orang yang meminta sumbangan di jalan? Oke, hampir semuanya pernah ya. Oke, gimana perasaan kalian ketika melihat orang-orang yang meminta sumbangan di jalan? Kira-kira menurut kalian, kenapa sih ada orang yang dengan senang hati memberikan hartanya kepada orang lain? Bisa berupa uang atau benda. Kira-kira kenapa? Oke, angkat tangan bagi yang mau menjawab. Karena dia senang berbagi. Oke, bagus. Selanjutnya, bagaimana sikap kalian jika kalian melihat orang atau teman kalian yang membutuhkan bantuan? Apa yang akan kalian lakukan? Membantunya. Oke, membantunya. Abang Gaisan? Membantunya. Dari jawaban kalian tadi, hari ini kita akan belajar tentang yang ada kaitannya dengan sikap berbagi dan bagaimana kita membantu teman-teman yang kesusahan. Nah, ada yang bisa tebak nggak materi kita hari ini tentang apa? Oke, kakak, saya kira sedekah. Oke, betul sekali. Selain sedekah apa? Oke, abang. Infak. Oke, infak. Oke, betul sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi infak dan sedekah. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ustazah ingin memberitahukan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah sosial terkait kemiskinan di lingkungan sekitar melalui kajian infak dan sedekah, serta menyusun rencana solusi yang aplikatif dan realistis. Oke, selanjutnya Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, selanjutnya silakan setiap kelompok menentukan nama kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 kira-kira nama kelompoknya apa? Yusuf. Oke, kelompok Yusuf. Oke, selanjutnya Ustazah akan membagikan kalian LKPD. Silakan dibaca dan diikuti alur pembelajarannya di situ ya. Oke, semuanya anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya? Oke, selanjutnya Ustazah ada video. Silakan video ini ditonton dan disimak dulu ya.
Oke, gimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Banyak hal yang didapatkan saat memberi atau berbagi. Oke, banyak pahala yang didapatkan saat memberi atau berbagi. Oke, tepuk tangan buat jawaban temannya ya. Anak-anakku sekalian, dari jawaban kalian tadi betul sekali ya. Video ini bercerita tentang kegiatan berbagi yang dilakukan oleh Nusa, Rara, dan teman-temannya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas terkait dengan materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang infak dan sedekah. Infak yaitu pemberian harta atau bantuan yang tidak terikat pada jumlah atau waktu tertentu dan dilakukan untuk tujuan kebaikan. Sedangkan sedekah, pemberian sukarela yang bisa berupa harta, jasa, senyuman, atau bantuan lain yang tidak terbatas pada bentuk materi. Nah, dari kedua definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan perbedaan dari keduanya. Kalau infak, pemberiannya harus berupa harta. Harus ada wujud bendanya, seperti itu. Sedangkan sedekah tidak harus berupa harta atau benda. Jadi kita semua bahkan tidak punya uang sekalipun bisa memberikan sedekah kepada teman-teman kita. Ada yang bisa memberikan contoh berupa apa? Senyum. Terus selain senyum apa lagi? Abang Fatih. Berupa membantu. Bisa memberikan bantuan berupa apa? Membantunya menyelesaikan soal, yaitu bantuan berupa ilmu. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya dalil tentang infak dan sedekah. Nah, langkah pertama yaitu identifikasi masalah sosial terkait kemiskinan yang ada di LKPD. Jadi, kalian tidak perlu cari lagi masalahnya. Masalahnya sudah Ustazah berikan di situ ya. Kemudian yang kedua, kumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman. Jadi, cara mengerjakannya adalah dengan selanjutnya Ustazah akan bagikan tugasnya ya. Di sekolah kalian ada sebuah mesin kecil yang sangat digunakan untuk mengajar. Ya, nanti ini soal ini yang dijawab. Bagaimana cara kalian membantu teman tersebut tanpa membuatnya merasa malu? Oke, anak-anakku sekalian, 20 menit sudah berlalu. Sudah selesai untuk diskusinya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah. Oke, kalau gitu Ustazah langsung saja menunjuk kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Oke, silakan kelompok yang lain bisa menanggapi setelah temannya mempresentasikan ya. Kalau ingin bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yusuf ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Zahwan sebagai moderator. Dan di sebelah saya Ferel sebagai pengantar presentasi. Dan di sebelahnya Amila sebagai pemaparan masalah dan Sebelahnya pemaparan solusi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara mengadakan budget ini? Caranya adalah kami melakukan budget
baik, yakni Kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 1 ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 2 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatih, dan di samping saya ada Rafa. Dia sebagai pemapar masalah. Dan di samping dia ada Hasif sebagai pemapar penyebab. Dan di sampingnya ada pemapar solusi, Siren. Dan di samping Siren ada sebagai kesimpulan, Linsa. Kita mulai dari presentasi. Proyek kreatif daur ulang. Di sekolah kalian banyak ditemukan barang bekas seperti botol plastik, kardus, dan kertas yang sering dibuang begitu saja. Guru mengusulkan ide agar siswa memanfaatkan barang-barang bekas tersebut untuk membuat proyek daur ulang. Oke, anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Coba angkat tangan yang mau memberikan kesimpulan. Oke, silahkan Fatih. Kita harus rajin berinfak agar mendapatkan pahala. Oke, kita harus rajin berinfak agar mendapatkan pahala. Oke, yang lainnya? Oke, silakan Dira. Kita harus membantu teman kita yang kesusahan. Oke, anak-anakku sekalian, untuk memberikan motivasi kepada kalian semua agar lebih rajin dalam berinfak dan bersedekah, yang perlu kita ketahui bahwa sedekah dan infak itu bukan hanya tentang kita memberi kepada orang lain, tapi bagaimana kita bisa membalas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang sudah memberikan kita kelebihan harta, kelebihan kekayaan, agar bisa dimanfaatkan untuk membantu orang banyak, seperti itu ya. Dan juga dengan berinfak dan bersedekah itu justru membuat hati kita menjadi lebih lembut. Dalam artian kita akan mudah untuk berempati, berkasih sayang dengan orang lain. Berbeda ketika kita justru menahan harta kita, tidak mengeluarkan untuk orang lain, itu justru membuat hati kita akan menjadi semakin keras, sehingga kita sulit ikut merasakan kesusahan orang lain, begitu ya. Oke, selanjutnya Ustazah akan memberikan kalian evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini ya. Sebelum Ustazah menutup pelajaran pada hari ini, Ustazah ingin menginformasikan bahwa minggu depan kita masih dengan tema yang sama, tapi minggu depan itu kita akan mempelajari kelanjutan dari infak dan sedekah, yaitu materi zakat.
Oke, untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya lakukan menggunakan modal pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat.